Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NPM 2317051098. Di sini saya akan presentasi pertemuan ketiga dari mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan pengenalan tentang arsitektur von Neumann. Struktur komputer dengan arsitektur von Neumann merupakan model konseptual yang digunakan dalam merancang dan membangun komputer modern. Arsitektur ini menunjukkan adanya keterkaitan antara unit pengolah data atau CPU, memori, dan perangkat input dan juga output. Selanjutnya pengenalan tentang arsitektur Harvard merupakan salah satu dari dua arsitektur komputer utama. Berbeda dengan arsitektur von Neumann, arsitektur Harvard memiliki pemisahan memori instruksi dan memori data yang terpisah. Hal ini memungkinkan untuk mengambil instruksi dan eksekusi instruksi secara simultan. Perbedaan antara arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard, yaitu yang pertama, arsitektur von Neumann menggunakan satu bus untuk data dan instruksi, memori program dan data disimpan satu tempat yang sama. Setiap instruksi diambil dari memori dan instruksi dari CPU. Sedangkan arsitektur Harvard menggunakan dua bus terpisah untuk data dan instruksi. Memori program dan data disimpan di dua tempat terpisah. Instruksi didapat dari memori instruksi yang berbeda dan dieksekusi oleh CPU. Itu komponen utama dalam arsitektur von Neumann. Yang pertama ada CPU melaksanakan instruksi dan mengolah fungsi sistem. Yang kedua memori tempat menyimpan data, instruksi, dan informasi lainnya. Dan yang terakhir unit kontrol mengatur urutan operasi perangkat keras dalam pemrosesan data. Komponen utama dalam arsitektur Harvard memiliki hard part, memori program yang terpisah dan independen dari memori data. Bus komunikasi menggunakan komunikasi terpisah untuk menggunakan CPU, memori program, dan memori data. Kecepatan eksekusi lebih cepat dalam proses eksekusi program karena akses memori program dan data dilakukan secara parabel. Kelebihan arsitektur von Neumann. Yang pertama, kesesuaian dengan perangkat lunak. Yang kedua, pemakaian memori yang efisien. Yang ketiga, perbaikan dan modifikasi sangat mudah. Dan kelebihan dari Harvard, memungkinkan eksekusi paralel instruksi. Kelebihan utama untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan. Yang kedua, meningkatkan keamanan data, yaitu data yang disimpan secara terpisah. Ini kelebihan untuk melindungi data serangan dari akses. Terakhir, memiliki kecepatan yang tinggi, kecepatan eksekusi yang memberikan performa komputasi yang lebih cepat dalam sistem arsitektur Harvard. Keterbatasan arsitektur von Neumann ada tiga. Yang pertama, keterbatasan kapasitas memori. Yang kedua, keterbatasan kecepatan akses. Yang ketiga, keterbatasan kesulitan memperbaiki kesalahan. Mungkin tiga ini sangat berpengaruh untuk von Neumann. Sedangkan keterbatasan dari arsitektur Harvard yaitu membutuhkan perangkat memori yang cukup, karena sistem ini memerlukan jumlah memori yang cukup besar untuk menyimpan instruksi data secara terpisah. Dan keterbatasan dalam skalabilitas yaitu terkait dengan kapasitas memori serta memiliki keterbatasan dalam perluasan dan interaksi data yang rumit. Dan terakhir, kemampuan untuk menangani instruksi yang terbatas. Memiliki keterbatasan dalam menangani instruksi dan secara bersamaan karena terpisah dari jalur instruksi dan juga data. Kesimpulannya, perbandingannya adalah pengolongan instruksi, arsitektur dan Neumann memperlambat eksekusi, memori instruksi dan data. Von Neumann keduanya disimpan dalam satu memori. Paralelisme mendukung eksekusi instruksi secara paralel, kecepatan performa lebih cepat dalam eksekusi dan instruksi. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.